Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita ada di minggu kedua. Di bulan yang ke-11 ya, tanpa terasa kita akan tinggalkan lagi tinggal 6 minggu ya. 6 minggu kita jalani, kita tinggalkan tahun 2022, kita masuk lagi di tahun 2023. Nah, sepanjang bulan ini mulai dari minggu yang pertama Ibu Gembala sudah berbicara tentang iman. Jadi sepanjang bulan ini sama-sama kita akan belajar kebenaran tentang iman. Ya, iman adalah segala-galanya bagi orang percaya. Sebab itu Alkitab banyak sekali berbicara tentang iman. Ya, Alkitab banyak sekali berbicara tentang iman. Sebab iman itu segala-galanya bagi orang percaya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin ada kita ini berkenan di hadapan Allah. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin menyukakan hati Allah. Makanya saya mau katakan iman itu adalah kebutuhan setiap saudara dan saya yang mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa iman itu segala-galanya bagi kita, bagi orang percaya? Coba kita lihat, Yesus itu sangat tertarik dengan iman seseorang. Betul? Yesus sangat tertarik dengan iman seseorang. Ketika orang lumpuh dibawa di hadapan Yesus, Alkitab katakan begini, maka Yesus melihat iman mereka. Ya, sehingga orang lumpuh itu sembuh karena ada orang-orang yang punya iman. Lalu ketika ada wanita yang 12 tahun pendarahan, Alkitab katakan begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi wanita yang 12 tahun pendarahan yang Yesus lihat apa saudara, bukan penyakitnya, tapi yang Yesus lihat apa, imannya. Ya. Lalu ketika Yesus jumpa dengan orang buta, apa kata Tuhan? Tuhan katakan begini, jadilah padamu seperti imanmu. Ya, jadilah padamu seperti imanmu. Bahkan saudara, kalau kita mau teliti, ketika Yesus bicara kepada murid-muridnya, dia berkata dalam Injil Lukas 22 ayat 32. Injil Lukas 22 ayat 32, Yesus katakan begini kepada Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya, itu doa Yesus. Dia katakan aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Artinya begini, hari ini kita punya iman, tetapi iman itu bisa gugur. Betul? Makanya Yesus bilang sama Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya, kalau kita baca dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ini pembacaan Ibu Gembala minggu yang lalu, dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus terkagum-kagum dengan seorang perwira yang punya iman yang besar. Ya, yang mengatakan kepada Yesus bahwa aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka dikatakan apa, hambanya itu akan sembuh. Yesus sangat terkagum-kagum. Yesus katakan belum pernah dia jumpai ada orang yang punya iman seperti perwira ini. Yang dia katakan iman yang besar. Saudara, kita harus mengerti bahwa cara operasi kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Kalau cara operasi kerajaan Allah begini, kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Kita tidak lihat, belum jadi ya, tapi kita tetap percaya. Itu cara operasi kerajaan Allah. Makanya bagian lain Alkitab katakan begini, berbahagialah orang yang percaya sekalipun apa? Tidak melihat. Nah, kalau cara operasi kerajaan dunia, lihat dulu baru percaya. Ya, lihat dulu baru percaya. Makanya Yesus pingin sekali engkau dan saya juga bisa perjuangkan, pertahankan iman.
sampai hari terakhir. Sebab begini, pada hari-hari terakhir akan terjadi krisis iman, saudara. Bukan cuma krisis ekonomi, saudara, ya. Bukan cuma krisis kepemimpinan, tapi pada hari-hari terakhir akan terjadi krisis iman. Sehingga Tuhan bilang begini dalam Injil Lukas 18 ayat 8b. Ya, Injil Lukas 18 ayat 8b dia katakan begini, akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah ia mendapati iman di bumi? Ya, kenapa Yesus katakan begitu? Karena Yesus tahu persis bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi bukan cuma krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis identitas, krisis apalagi, tetapi pada hari terakhir akan terjadi krisis iman. Makanya Tuhan katakan akan tetapi jika Anak Manusia datang, akankah ia dapati iman di bumi? Biar saudara begini, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia dapati engkau dan saya adalah orang yang perjuangkan iman sampai hari terakhir. Yang setuju katakan? Nah, kenapa akan terjadi krisis iman? Begini saudara, jadi krisis iman ada akibat ketidaktaatan atau kemalasan rohani. Ya, krisis iman itu terjadi akibat ketidaktaatan atau kemalasan rohani. Coba kita lihat seusai pandemi, saudara, ya. Seusai pandemi, orang sudah lebih nyaman dengan live streaming, bukan? Betul enggak? Kalau kami di gereja pusat, saudara, sudah begitu lama, hampir 1 tahun mungkin kita sudah ibadah seperti biasa, tetapi jemaat yang datang ya masih tetap berkurang, tidak seperti hari-hari kemarin sebelum pandemi. Kenapa? Orang sudah ada di titik nyaman. Kita ikut ibadah biasa kok, sambil kita makan, sambil kita melakukan sesuatu, yang penting dengar. Padahal Alkitab katakan begini, janganlah menjauhkan diri dari apa? Pertemuan. Pertemuan bukan? Betul enggak? Pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, dikatakan kalimat selanjutnya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sebelum datangnya hari Tuhan akan terjadi krisis iman, kemalasan rohani itu akan terjadi. Orang kalau ke pesta iya senang sekali, tapi ke gereja malas. Pikir live streaming kok cukup, padahal Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi karena ketidaktaatan dan kemalasan rohani sehingga terjadi krisis iman. Coba kita lihat, ya saya kasih contoh begini. Kalau kita tahu, Bapak Ibu di sini tahu bahwa doa itu punya kuasa. Yang percaya doa punya kuasa boleh angkat tangan. Oke, semua setuju kan? Doa itu punya kuasa. Tetapi yang jadi pertanyaan begini, kenapa banyak orang malas berdoa? Coba renungkan lagi. Kita sadarkan doa itu penuh kuasa, tapi yang jadi pertanyaan begini, kenapa orang malas berdoa? Setiap pertemuan doa, orang itu malas datang. Katanya doa itu berkuasa. Kenapa orang malas berdoa? Contoh yang berikut. Saudara percaya bahwa firman itu kekuatan? Yang percaya boleh angkat tangan, firman itu kekuatan. Tapi yang jadi pertanyaan begini, kenapa banyak orang malas baca firman? Saudara setuju firman itu kekuatan? Tapi kenapa orang malas baca firman? Kenapa orang malas baca firman? Padahal kita tahu sumber kekuatan kita itu dari Tuhan, dari firman. Firman adalah kekuatan. Tapi kenapa orang malas baca firman? Itu yang saya katakan tadi, hari terakhir akan terjadi krisis iman. Orang tahu ya bahwa doa ada kuasa, tapi orang tidak mau berdoa. Kenapa? Krisis iman. Orang tahu bahwa firman itu kekuatan, tapi tidak mau baca firman.
Mari kita belajar lebih lanjut apa itu iman. Kita lihat lagi Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita bilang iman itu apa? Dasar. Ya. Jadi dasar kepercayaan kita kepada Tuhan apa? Iman bukan? Ya, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan adalah iman. Kenapa? Iman kita Tuhan kita tidak lihat tapi kita percaya, itu namanya iman. Kita tidak lihat kok. Tuhan itu nyata, kita tidak lihat. Mata jasmani kita tidak pernah lihat Tuhan. Tapi kita percaya kepada Tuhan, itu namanya iman. Sama dengan begini. Kita tidak pernah lihat jantung kita tidak pernah lihat otak kita seperti apa. Tapi kita percaya kita punya jantung, kita punya otak, betul enggak? Jadi itu iman. Kita percaya tapi kita sebetulnya tidak lihat. Dan Alkitab katakan dasar dari kekristenan kita yaitu iman. Ya, itu dasar. Nah, makanya saudara kita harus punya pemahaman begini. Karena iman itu dasar, makanya iblis datang merusak dasarnya. Ya. Iblis dia tidak mau kasih rusak saudara, cuma aksesoris. Ya. Dia tidak merusak aksesoris, tapi yang dia mau merusak dasar yang ada pada kita yaitu iman. Ya. Itu yang iblis mau rusak. Coba kita lihat ayatnya. Benarkah yang iblis merusak itu dasar? Kita lihat Mazmur 11 ayat 3. Oke, kita lihat Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama dengan suara kedengaran. 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bayangkan, Alkitab bilang kalau dasar itu sudah hancur, tidak ada lagi yang kita bisa buat. Ya, kalau dasar itu hancur, tidak ada lagi yang dapat kita buat. Nah, dasar kita apa yang akan dihancurkan oleh musuh? Itu iman. Kita jadi orang Kristen ke gereja tapi tanpa iman. Iman tidak pernah bertumbuh. Kita menjadi orang yang mudah kecewa, mudah marah, mudah putus asa ketika doa belum dijawab. Ya, kita marah dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita mulai mundur dari pelayanan. Kita kecewa satu dengan yang lain. Tanpa kita sadari, iblis sementara bekerja dengan hebat untuk merusak apa? Bukan aksesoris, tapi dia merusak apa? Dasar. Itu yang akan iblis rusak. Tapi kadang-kala kita tidak sadar. Kita nyaman dengan segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara mari pertahankan dasar. Ya, yaitu iman kita. Coba saudara bayangkan kalau satu bangunan, kalau dasarnya tidak kuat saudara. Bahkan Alkitab kasih contoh orang yang mendirikan rumah di atas pasir, jangankan tunggu badai. Angin sepoi-sepoi saudara, rumah itu pasti roboh. Betul? Kalau dasar kita, iman kita tidak kuat, hari-hari terakhir akan datang goncangan yang lebih hebat lagi saudara. Kita tidak mungkin bertahan kalau dasar kita sudah hancur. Makanya jangan kita remehkan waktu-waktu yang tersisa. Saya suka bilang waktu-waktu yang tersisa. Supaya di waktu-waktu yang tersisa kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo anak-anak muda bangkit. Orang-orang tua bangkit. Setiap generasi engkau bertanggung jawab dengan generasimu. Ini waktunya sekarang. Karena kita ada di hari-hari terakhir. Jangan sampai dasar kita hancur. Karena iman itu dasar. Mari kita lihat, kita akan masuk dalam poin yang akan saya bahas. Sebab tema saya pada pagi hari ini iman yang kokoh. Ya, iman yang kokoh.
Bagaimana supaya kita memiliki iman yang kokoh? Yang pertama, iman yang kokoh mengarahkan kita pada kekuatan Allah, bukan pada ketidakmampuan kita. Iman yang kokoh itu selalu mengarahkan kepada kekuatan Allah, bukan pada kemampuan kita. Coba kita lihat ayatnya, 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5 katakan begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Ya, iman yang kokoh selalu terarah kepada Tuhan. Bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada hikmat manusia. Seandainya iman kita bergantung kepada hikmat manusia, yang akan terjadi pada hari terakhir akan banyak orang yang jatuh. Karena begini, sehebat apapun manusia, hamba Tuhan, gembala sebesar apapun dia, tetap punya keterbatasan. Ya. Bahkan waktu lalu Ibu Gembala khotbah, Ibu Gembala bilang ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan dunia yang sudah dikenal oleh dunia. Ya, dia bilang begini, dia sekarang badannya dia tato semua. Lalu dia bilang apa? Karena dia bilang Tuhan Yesus juga bertato. Dia pakai dasar ayat bahwa Tuhan lukis nama kita di telapak tangan. Dia bilang Tuhan Yesus juga tato, makanya dia tato. Jadi pada hari-hari terakhir ada banyak ajaran-ajaran palsu. Bagian kita, perkuat iman kita. Bukan kepada hikmat manusia. Hikmat manusia terbatas. Hikmat manusia boleh salah. Tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Kekuatan Allah tidak terbatas. Makanya iman yang kokoh selalu bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, bagaimana kita masuk kepada kekuatan Allah? Saya suka bilang begini, iman itu kita harus letakkan di 2 tempat. Di mulut dan di hati. Sebab Alkitab katakan dengan hati orang percaya, dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi iman itu harus ada di hati dan ada di mulut. Nah, bagaimana kita masuk dalam kekuatan Allah? Coba kita lihat ya. Roma 1 ayat 16 bilang begini. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana supaya kita masuk dalam kekuatan Allah? Kita baca firman. Firman itu kita taruh di hati dan kita perkatakan dengan mulut kita. Ya. Sekali lagi, bagaimana kita masuk dalam kekuatan Allah? Kita terima firman, kita baca firman, simpan firman itu di hati, lalu perkatakan dengan mulut kita. Sebab saya mau bilang begini, iblis tidak pernah tergoncang dengan apa yang kita percaya di dalam hati. Tetapi iblis akan tergoncang ketika apa yang kita percayai, kita keluarkan, kita deklarasikan lewat mulut kita, iblis akan tergoncang. Makanya kalau kita baca di dalam Injil Matius 4, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, bagaimana Yesus melawan iblis? Dia perkatakan, betul? Dia perkatakan toh. Dia tidak bilang cuma berdiam-diam lalu dia begini. Dalam hati iblis kan tahu enggak kita ini Allah loh, kita ini Tuhan. Enggak. Tapi dia perkatakan apa yang tertulis. Dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Jadi apa yang tertulis dia perkatakan itu mematahkan kuasa iblis. Itu iman. Ya. Itu iman. Makanya iman itu taruh di mulut dan taruh di hati. Ketika sudah ada tempat di hati, ketika ada goncangan itu dikeluarkan. Karena itu senjata. Firman itu senjata loh untuk menghancurkan kekuatan musuh. Diperkatakan.
Coba lihat dalam Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28 katakan ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, ya aku Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di mana? Di hadapanku, demikianlah akan apa? Kulakukan kepadamu. Wow, keren ayat ini. Seperti yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan katakan begini, demikianlah Tuhan akan lakukan bagi kita. Wow. Jadi kita perkatakan firman, ya kita deklarasikan firman yang kita percayai. Percaya Tuhan akan lakukan itu bagi kita. Amin. Itu iman. Makanya kalau kita baca Amsal 18 ayat 21, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lidah mempunyai kuasa untuk apa? Menyelamatkan hidup atau merusak. Ya, apa itu lidah? Ya, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau untuk merusak. Perkataan kita loh. Perkataan kita. Ya. Punya kuasa, saya ingat sekali saudara. Mulai dari saya lahir baru, saya orang yang suka perkatakan firman. Sehingga ketika anak saya yang kedua waktu itu saya belum lama lahir baru saudara. Ya, saya bahkan belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia sekolah kelas 1 saudara belum tahu baca. Ya belum tahu baca jadi gurunya bilang begini. Waktu setengah perjalanan guru bilang begini. Mama Abi itu belum tahu baca sampai sekarang. Dia bilang iya. Dia bilang enggak apa-apa Miss. Kalau memang enggak mau kasih naik kelas 2 enggak apa-apa juga. Guru silakan dia bilang. Untuk beri keputusan orang tua enggak bisa campur itu. Tapi di rumah setiap hari saya bilang. Abigail pinter, dia bisa baca dalam nama Yesus. Dia anak yang pinter. Itu saya perkatakan hari lepas hari. Saudara bayangkan semester berikut dia pinter sekali baca. Bahkan dia naik dapat ranking saudara. Itu Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Hal-hal yang mungkin orang bilang itu sepele. Tapi apa yang kita perkatakan itu punya kuasa untuk mencipta. Yang penting tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Ada kuasa untuk mencipta. Makanya lidah kita menentukan. Menyelamatkan atau merusak. Yang kedua, iman yang kokoh selalu didasari pada pengenalan akan Allah. Iman yang kokoh didasari pada pengenalan akan Allah. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan begini. Orang yang mengenal namamu dikatakan apa? Percaya kepadamu. Orang yang mengenal Tuhan percaya kepada Tuhan sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi iman kita akan menjadi iman yang kokoh, yang kuat tergantung seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Tergantung seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Saya percaya begini Ibu Gembala Grace ya. Dia tidak mungkin percaya kepada saya kalau dia tidak kenal saya. Betul? Bapak Ibu tidak mungkin percaya kepada saya. Minta saya lakukan sesuatu kalau saudara tidak kenal saya. Tidak mungkin. Jadi pengenalan kita akan seseorang. Kepercayaan kita akan seseorang. Tergantung seberapa besar pengenalan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan sangat bergantung seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita punya iman kepadanya. Semakin kita percaya kepadanya. Coba kita lihat contoh Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Saya baca dari Roma 4 ayat 20 sampai 21. Saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Bapak Ibu boleh buka ya di smartphone firman Allah yang hidup. Roma 4 ayat 20 sampai 21 bilang begini. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang.
Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh dan ia memuji Allah atas berkatnya itu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Bahkan sebelum berkat itu diterima, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Luar biasa, dikatakan begini. Abraham, dia memuji-muji Allah, bahkan waktu apa yang dia mintakan itu belum dia terima. Wow, itu luar biasa. Makanya tidak salah kalau dikatakan Abraham itu bapak orang yang beriman. Dia belum terima no. Contoh begini, kita berdoa, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita sudah memuji-muji Allah. Yang terjadi kan pada orang percaya masa kini bahkan biasa pakai jangka waktu dengan Tuhan. Tuhan kalau 5 hari lagi Tuhan gak jawab, kita akan tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang, memangnya kita rugi karena tinggalkan kita. Sudah saya mau bilang, kita tidak percaya Tuhan, tidak beriman kepadanya. Kita tinggalkan Tuhan, posisinya tidak berubah. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan yang akan menghakimi surga dan bumi. Amin. Jadi tidak usah ancam Tuhan, tidak perlu saudara. Abraham bahkan sebelum dia terima apa yang dia minta dikatakan dia sudah memuji-muji Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saudara? Ya, waktu doa kita belum dijawab, masihkah kita boleh memuji-muji Tuhan? Satu kali ada seseorang yang konseling dengan saya. Ya, dia seorang dokter, dia bilang begini, aduh dia sudah berkali-kali mengikuti ujian sampai hari ini juga belum lulus. Tapi yang dia lakukan, dia bilang kita tetap menyembah Tuhan sekalipun hatinya itu lagi sakit. Dia bilang kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya bilang itu namanya begini, kita suka nyanyi ku bawa korban syukur, itu korban syukur loh. Hati lagi sakit. Doa belum dijawab oleh Tuhan tetapi tetap bersyukur, itu namanya korban. Sebab namanya korban itu selalu ada rasa sakit. Dia bilang kita belum terima jawaban doa. Bahkan sampai hari ini kita belum lulus ya di dalam ujian. Tapi dia bilang, tapi setiap pagi saya bertelut di hadapan Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Saya angkat tangan ke surga. Dia bilang sekalipun dengan rasa sakit saya katakan itu korban. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Korban syukur. Kalau kita lagi senang-senang ya bersyukur itu bukan korban. Cuma kita bawa pujian syukur, tapi ketika kita bawa dengan rasa sakit. Karena mungkin kita dalam keadaan sudah divonis dokter dan kita belum sembuh-sembuh. Lalu kita masih mengangkat tangan memuji Tuhan, itu namanya korban syukur. Abraham lakukan hal itu. Ya. Nah, mari kita akan belajar bagaimana membuktikan seorang itu mengenal Allah. Karena kepercayaan kita akan dibangun atas dasar pengenalan kita akan Allah. Nah sekarang bagaimana membuktikan seseorang itu mengenal Allah. Mari kita lihat saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan begini. Orang yang berkata saya mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, orang itu dikatakan apa? Pendusta. Dan Allah tidak berada di dalam hatinya. Wow. Ternyata saudara, iman itu dibangun dari pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah akan membuahkan ketaatan. Wow. Dikatakan begini, orang yang berkata saya mengenal Allah tetapi tidak taat kepada perintah-perintahnya, dikatakan orang itu pendusta. Dari bahasa Indonesia masa kini dan dikatakan dan Allah tidak berada di dalam hatinya. Jadi kita lihat iman dibangun atas dasar pengenalan akan Allah. Dan buah atau yang dihasilkan dari pengenalan akan Allah yaitu ketaatan. Coba renungkan seberapa taat kita kepada firman Tuhan.
Seberapa taat kita kepada kebenaran firman Tuhan. Coba lihat Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8 bilang begini. Karena iman Abraham apa? Taat. Jadi iman, pengenalan akan Allah dan ketaatan itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Iman, pengenalan akan Allah. Sebab iman dihasilkan dari pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu akan membuahkan ketaatan. Dikatakan karena iman Abraham apa? Taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itu luar biasa. Iman menghasilkan ketaatan. Iman dibangun lewat pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah menghasilkan apa? Ketaatan. Itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang katakan, aku beriman, itu tandanya dia sudah mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal Allah, itu tandanya bahwa dia taat kepada perintah Allah. Pelayanan kita tidak menjamin tanpa kita taat kepada kehendak Allah. Jangan pikir kalau kita sudah melayani, itu jaminan, sama sekali tidak menjamin. Sekali lagi, sama sekali tidak menjamin orang yang sudah melayani Tuhan. Dia punya iman. Ya, dia punya pengenalan akan Allah. Kalau tidak ada ketaatan, Alkitab yang bilang, Yesus sudah ada di hatinya. Orang boleh melayani tanpa Yesus? Boleh. Boleh melayani tanpa Yesus. Dia mengandalkan kekuatan. Ya. Jadi saudara, itu satu mata rantai. Jadi pengenalan akan Allah, ya, iman yang kokoh selalu didasari pada pengenalan akan Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Iman yang kokoh selalu berfokus kepada satu pribadi, namanya Yesus. Ya, iman yang kokoh berfokus kepada satu pribadi. Kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2 bilang begini saudara. Marilah kita melakukannya dengan apa? Baca sama-sama dengan suara kedengaran. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Kristus. Lalu terus. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Coba kita masing-masing lihat diri kita, jangan lihat diri orang lain. Yang saya lakukan hari ini apakah berfokus kepada Yesus? Mata kita tertuju kepada Yesus? Mulai dari apa? Keluarga kita yang kita bangun, apakah Yesus jadi pusat bagi keluarga kita? Ya, Yesus itu jadi pusat segalanya bagi keluarga kita. Dalam pelayanan keseharian kita, apakah pelayanan kita bawa jiwa datang kepada Yesus? Kita bawa jiwa untuk sungguh-sungguh jumpa dengan Tuhan. Kita bawa jiwa untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Makanya saya katakan betapa berdosanya kalau ada hamba Tuhan yang bawa orang untuk melekat kepadanya. Bawa kepada Tuhan. Amin. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini waktunya bagi kita hari-hari terakhir. Kita jalani hidup dengan mata benar-benar tertuju kepada Yesus. Sudah bukan lagi waktunya bagi kita untuk fokus kepada diri sendiri. Semuanya untuk saya, untuk kepuasan saya, untuk kesenangan saya, untuk kenikmatan saya, untuk semuanya saya. Tapi sekarang sudah waktu yang kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Mata kita memandang Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita memuliakan Tuhan. Ini waktunya bagi engkau dan saya. Melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih kepercayaan saya melayani, biar semua mata tidak melihat saya, tapi melihat Tuhan yang besar. Sebab saya mau bilang begini, tidak ada yang dapat kita kagumi di dunia ini. Cuma Tuhan pribadi yang dapat dikagumi. Amin. Jangan pernah berhenti mengagumi Tuhan. Jangan pernah, saya setiap kali bangun saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kagum akan Tuhan. Ya, sampai hari ini saya mau bilang, saya sangat terkagum-kagum akan Tuhan. Bahkan setiap kali saya selesai melayani, saudara saya bilang, Tuhan betapa kita kagum akan Tuhan. Sebab saya tahu keterbatasan saya, kalau saya bisa melayani itu Tuhan. Membuat begini, saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih dari orang lain. Saya mau iri hati dengan orang lain sama sekali tidak. Sebab saya sadar dengan sesadar-sadarnya kalau saya bisa itu karena Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Bahkan saya geli sendiri kalau ada bilang, aduh mam kan so hamba Tuhan besar. Cuma Tuhan yang besar. Tidak ada hamba Tuhan besar, namanya hamba. Dia tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Jadi kita lihat contoh orang yang memiliki fokus yang benar. Ya, yaitu Paulus. Paulus dia memiliki fokus yang benar. Makanya ayat yang tidak asing bagi kita dalam Filipi 1:21, Paulus katakan begini. Bagiku hidup adalah apa? Kristus. Mati adalah keuntungan. Coba saudara simak baik-baik ayat ini. Dia katakan begini. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi dia buktikan bahwa dia hidupnya itu cuma berfokus kepada Tuhan, betul? Baru dia lanjut, mati adalah keuntungan. Kadangkala saudara kita rindu mati jadi satu keuntungan bagi kita, tapi selama hidup kita tidak fokus pada Tuhan. Itu keliru tidak? Kayaknya banyak yang tidak menjawab. Itu keliru tidak? Keliru. Paulus dia sudah bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Baru dia bilang, kalau hidup saya berfokus kepada Tuhan, segala-galanya Tuhan, mati keuntungan. Tapi kalau engkau hidup bagi dirimu sendiri, jangan mimpi mati adalah keuntungan. Hidup bagi diri sendiri, menyenangkan hati sendiri. Mau ibadah-ibadah malas. Kalaupun hari Minggu lebih baik live streaming. Maka pesta nomor 1. Kalau mall nomor 1 saudara. Undangan nomor 1. Mari ibadah live streaming. Kalau engkau rasa yang engkau berikan sama Tuhan cukup dengan hal yang paling kecil. Yang tidak berarti jangan engkau minta hal yang berarti Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tuhan memang baik. Tuhan memang Allah penuh kasih. Tapi dia bilang pergunakan waktu yang ada. Bukan kita manfaatkan kasih Tuhan, dia memang baik, dia mengampuni, dia mengasihi, dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang Paulus lakukan ketika dia bilang hidup adalah Kristus? Coba kita lihat. Kisah 20 ayat 24. Ini yang Paulus lakukan ketika dia katakan hidup adalah Kristus, ini yang dia lakukan. Kita baca sama-sama ya, Kisah 20 ayat 24, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat capai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ketika Paulus katakan hidup adalah Kristus, saya kalau baca ayat ini saya luar biasa dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus bilang dia tidak hiraukan nyawanya sedikit pun. Kalau kita masih sesadikit tersinggung, dia nggak senyum pak kita tersinggung. Gembala bicara sedikit keras tersinggung, pendeta khotbah keras tersinggung. Pret. Kau mau bilang hidup adalah Kristus? Tidak mungkin. Ketika kita bilang hidup adalah Kristus, bilang
Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Orang mau fitnah, orang mau celah, orang merugikan, orang mau lakukan apa. Bagian saya melakukan yang baik bagi semua orang. Amin. Jangan pikir begini, ibu kok sedap Ibu Eli. Ibu Eli kan hamba Tuhan. Jadi orang ketu mungkin nyak bicara Pak Ibu. Siapa bilang saudara? Ya. Siapa bilang itu yang lagu Bob Totopoli. Bilang lain di mulut, lain di hati. Ya. Lain di mulut, lain di hati. Kadang-kadang aku dapat, aduh ibu selalu lebih cantik, shalom ibu. Tiba-tiba orang bilang, aduh tuh ibu itu udah bilang begini Pak Ibu Eli. Hah? Dia udah bilang dia cium Pak kita kemarin. Ciuman Yudas itu biasa dari zaman Tuhan Yesus. So ada ciuman Yudas kok. Masa ini nak mau percaya ciuman Yudas so dari zaman Tuhan Yesus. Jadi jangan pikir orang yang jabat ciong. Yang jabat puji. Bilang ibu cantik. Jampi mar di sini nyanda. Ibu Eli lihat sama tuh muka-muka. Sini orang-orang yang jujur semua. Amin. Ya. Karena saya sendiri kaget. Hah? Dia dah buku dapat yang kita. Dia dah peluk pak kita. Dah puji-puji lah Ibu Eli. So lebih cantik. Di belakang dia cerita dia angka naik angka turun. Bukan cuma yuyu cuja naik turun. Tapi bagian kita apa? Mengasihi. Ya. Bayangkan sampai ada orang begini, ada dari WB dia bilang, aduh Bu El, coba dok dia dah tulis di Facebook begini, itu dok, siapa itu dia, kau pakai inisial, tapi dia mau pakai nama lengkap lagi dengan alamat jelas, perkataan manusia tidak mempengaruhi saya. Bagian saya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Siapa saja berhak mau fitnah, mau celah, mau cerita apa. Itu kalau mereka pakai kesukaan biarkanlah mereka bersuka cita. Bagian kita tetap mengasihi. Amin. Ya. Karena Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Dia bilang, kita nak hiraukan nyawaku. Tujuannya apa? Capai garis akhir. Capai garis akhir. Biar Tuhan dapati engkau dan saya adalah orang yang berfokus kepada Yesus. Sebab orang yang berfokus pada Yesus tujuannya capai garis akhir. Caranya dikatakan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita akan melihat hasil dari Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Ya, ini ayat-ayat yang terakhir. Filipi 4, 12 sampai 13. Dia katakan begini, Paulus bilang begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita lihat dari bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini itu lebih terurai, lebih mudah dimengerti. Dia katakan ini, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Jadi Paulus bilang, kalau ini cuma mau cerita kekurangan, kita so alami itu hidup serba kekurangan. Ya. Jadi saya juga bilang, dulu saya mau bilang, saya pernah saksikan itu berkali-kali, saya tidak akan pernah melupa. Pertama kali saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saudara tahu. Untuk makan hari ini minta sama Tuhan, karena saya sudah janji sama Tuhan. Tuhan saya tidak mau jadi pengemis, mempermalukan Tuhan, mau bilang, aduh mana ada doi kita kasihnya ada kita hamba Tuhan. Sama sekali enggak. Ya, saya bilang saya tidak mau permalukan Tuhan. Makan hari ini minta hari ini, sudah punya anak 2 waktu itu. Anak 1 itu masih kecil saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan janji Tuhan pelihara, Tuhan akan buktikan Tuhan pelihara. Sampai kepada kakak saya, mertua saya tidak pernah minta uang. Mau makan dan ada uang saya berdoa sama Tuhan. Kalau ada cuma super mie 2, itu saya akan masak saudara pakai nasi banyak, pakai kuah banyak, pakai nasi. Lalu orang 4 makan. Kekurangan saya alami saudara. Hari Natalnya ada minuman, ada makanan. Kong tapi suami begini.
Makanya orang toki-toki itu papang ikan kasihan supaya don tahu orang udah potong ikan kata. Padahal memangnya ada apa-apa di rumah. Ya. Orang lakukan cuma tata tawa, maksudnya cuma bermain-bermain. Napa tuh ayam tuh ndak potong, babi tuh ndak potong. Nggak ada apa-apa di rumah. Itu bukan bulan, tahun saya alami itu. Tapi Paulus lebih lagi, yang saya alami mungkin 1/100 dari Paulus alami. Dia bilang begini, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan. Dan juga hidup dengan kelebihan. Wow. Paulus bilang kekurangan kelebihan, nggak usah cerita, kita so lewat itu semua. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin. Baik keadaan mewah maupun keadaan kekurangan. Paulus sudah alami itu. Lalu Paulus katakan, dan dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Wow. Ketika dia katakan hidupku bagi Kristus, dia so alami itu kekurangan, itu kelimpahan, kemewahan, semua dia so alami. Ya, semua dia lewati, tapi dia bilang dengan kekuatan yang Allah berikan, dia bisa mengatasi semua itu. Jadi saudara, kalau orang yang fokusnya tertuju kepada Tuhan, kelimpahan ataupun kekurangan tidak akan mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Betul? Kelimpahan ataupun kekurangan. Ya. Ada orang karena dia kekurangan dia tinggalkan Tuhan. Dia berdoa, apalagi kalau ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau ikut Tuhan engkau akan diberkati, engkau akan berkelimpahan, punya rumah mewah. Saya mau katakan itu pengajaran sesat. Karena Yesus tidak pernah bilang itu. Bahkan saya belajar beberapa hari lalu, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tidak bicara materi. Tapi kelimpahan itu yaitu kekayaan surga yang Tuhan taruh di dalam kita. Yang bisa membawa pengaruh bagi orang lain. Itu kelimpahan. Jangan pikir kelimpahan itu kekayaan. Lalu orang bilang begini, oh kalau dia miskin kan Anda punya iman. Padahal ada banyak hamba Tuhan cerita di Alkitab. Dia punya iman yang luar biasa. Tapi dia mati juga dalam kemiskinan. Jangan pikir tidak punya iman. Kemiskinan tidak akan membuat kita beralih fokus kita dari Tuhan. Ketika saya ambil keputusan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, itu saya alami betul-betul kemiskinan. Ya, betul-betul miskin saudara, bukan 1 bulan. Saudara lihat sekarang saya setelah 20-an tahun lebih saya melayani. Tapi dulu saudara, saya tinggal di rumah RSSSSS, banyak sekali PS. Banyak sekali PS saudara. Kalau mau keluar musim hujan, kita pakai kaki, kita mesti pakai plastik. Ya, ikat dengan plastik, kalau pakai sandal jepit, kita pakai sepatu, kita bembeng. Dolo atau di depan lorong. RSSS di depan rumah saya itu masih hutan, belum ada orang tinggal. Jangan lihat sekarang. Setelah 20 tahun lebih, saya sudah melewati proses yang banyak. Tapi kemiskinan tidak membuat saya beralih dari Tuhan. Saya tetap mempercayai Tuhan, saya katakan apapun yang terjadi. Sekalipun saya miskin seperti ini, tetapi dia tetap Tuhan di dalam kehidupanku. Tuhan proses banyak hal. Masalah keluarga itu Tuhan proses betul habis-habisan. Bagaimana keluarga saya, ya Tuhan proses mulai dari suami saya pergi meninggalkan saya. Lalu Tuhan proses bagaimana saya yang dominan, yang biasa kita atur, kita bersuami. Lalu Tuhan proses sampai betul-betul kita tahu, kita posisikan dia sebagai kepala dalam keluarga. Saya tunduk kepadanya seperti saya tunduk kepada Tuhan. Itu tidak mudah saudara. Tidak mudah. Tuhan kikis abis, itu baru saya tahu yang Alkitab bilang. Setiap ranting yang sudah berbuah tetap dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tuhan proses banyak hal dalam hidup saya. Tapi kemiskinan, kekurangan, penderitaan tidak membuat saya juga beralih dari Tuhan.
baru sampai hari ini saudara. Bukan hari ini saya bilang, sama dengan Paulus bilang kelimpahan, beda saudara. Ya, artinya hari ini kita tidak makan cuma super mie seperti dulu. Seboleh masuk rumah makan saudara. Jadi kemiskinan, kelimpahan tidak membuat kita beralih dari Tuhan. Ada orang karena miskin tinggalkan Tuhan, bukan? Bahkan bukan cuma miskin, saya mau bilang. Ada orang ketika diberkati Tuhan, dia jauh dari Tuhan, tidak membawa itu datang lebih dekat kepada Tuhan. Banyak saudara. Wih, waktu masih kekurangan, bukan untuk pas-pasan. Wih, rajin sekali. Setelah so diberkati, so nintau tuh doi mau taruh di mana saudara? Mau ibadah, oh nanti jo kita sibuk wah. Ya banyak sekali, kita ada arisan, kita ada ini, kok ada kumpul ini, itu dan ini. Biar apa yang Tuhan percayakan bagi kita, itu menjadi sarana membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini masih dalam keadaan kekurangan, biar kekurangan membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini ada dalam kelimpahan, biar kelimpahan akan membawa kita semakin cinta Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, supaya Tuhan dapati sampai hari terakhir engkau dan saya punya iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati.